Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, untuk pagi hari ini kita akan sedikit mencoba menerangkan tentang teknologi aserta model. Bagaimana penerapan teknologi aserta model itu diterapkan dalam pemasaran? Gunanya adalah ketika kita saat ini bekerja menggunakan gadget, menggunakan Android, menggunakan handphone untuk aplikasi baik itu Lazada, Gojek, dan lain sebagainya. Alat untuk mengukur kesuksesan pemasaran itu dengan menggunakan teknologi aserta model. Salah satu penggunaan teknologi aserta model ini yang perlu kita ukur sebagai seorang researcher, sebagai seorang program studi teknik industri, harus tahu seberapa besar pengaruh-pengaruh antara kegunaan, kemudahan terhadap sikap dan penggunaan sesungguhnya pada penggunaan alat-alat itu digunakan untuk alat-alat pemasaran. Nah, pagi hari ini kita tetap berada di channel kami untuk Anda mengikuti perkuliahan tentang strategi pemasaran dengan penerapan teknologi aserta model untuk aplikasi partial SQL atau PLS. Kita ikuti acaranya pada siang hari ini. Nah, ini adalah data tabulasi jawaban responden. Berarti kalau data-data ini berdasarkan dari angket X1, Y1, X1, X2, Y1, Y2. Nah, prosesnya ini kan berarti tabulasi ini kita diproseskan di sini. Nah, ini harus di save as. Kita taruh di dokumen. Nah, bahan 2 gitu ya, bahan 2.1 gitu ya. Ini harus posisi CFV ya, ini harus posisi ini. CSV harus ada ininya. Posisinya harus. Nah, kita dari word ini kita buka atau buka dari layar ini. Java ini ya. Oke. Nah, start. Smart PLS ini kita start. Adalah tampilan dari PLS ya, Smart PLS. Jadi kita bisa memulai dengan membuka new. Nah, tutorial PLS gitu ya. Kita cari filenya. Ini adalah bahan yang dari harus sudah CSV ya. Jadi ini ada hasil kuesioner, tapi kita rubah Excelnya berupa CSV. Oke, kita open. Ininya harus koma ya, baru. Supaya bisa running ya. Jadi ini variabel-variabelnya supaya bisa running. Nah, kemarin kita sudah bisa memutuskan bahwa ada X1 mempunyai 5 variabel. Nah, ini posisinya harus ada di left. Harus punya sekitar 5 variabel. Nah, kita taruh ya. Oke. X2 juga punya sekitar 5 variabel. Di sini X2. X2-nya juga ada 5 variabel. Nah, selanjutnya Y1 itu ada sekitar 4 variabel. 4 variabel. Ini kita ubah menjadi bottom. Kita mau taruh di bagian bawah, maka ini harus bottom. Ada 4 variabel. Oke. Nah, Y2-nya untuk Y2 kita ada 5 variabel ya. Jadi kita pakai top
kita kepingin posisi ada di atas. Ada 5 variabel Y2. Nah, kita akan memberi label, jangan lupa pada posisi ini kita akan memberi label X1 enter ya. Kemudian ini X2 enter. Y1 enter. Y2 enter. Ya, nah kita akan menghubungkan ya, harus sampai warna biru. Nah, kita mau mencari hubungan X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2. Oke. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, maka untuk loading faktornya kita ada menu di sini. Menunya ini bootstrapping ya. Nah, kita coba diklik ini pada menu ini. Klik. Nah, ini nanti kita tutorial PLS gitu ya. Kita taruh di dokumen, kita save. Oke, sukses. Nah, posisi seperti ini ya. Nah, kita tunggu loading faktornya. Baik, untuk nah, karena kita sampelnya 42 orang, maka kita harus melihat angka atau nilai T tabelnya. Kalau pada 42 orang di baris T tabelnya itu T tabelnya berisi 168. Nah, X1 ini berarti ada pengaruh terhadap Y1. X2 ada pengaruh terhadap Y2. X2 tidak ada pengaruh terhadap Y2. X1 tidak ada pengaruh terhadap Y2 ya. X2 ada pengaruh terhadap Y2 ya. Terus kemudian Y1 tidak ada pengaruh terhadap Y2 ya. Jadi ini nanti kita paparkan ini. Nah, bagaimana mengcopy hasil ini, mengirim. Jadi ini kita ekspor gitu ya, ekspor grafik ya, kita ekspor. Kita kasih judul tutorial PLS, taruh di dokumen, save. Oke, kita pakai 50% saja ya, jadi ya kita naikkanlah 60%. Oke, kita simpan. Oke, sukses. Nah, kita bisa nanti kita bisa lihat. Nah, ada di sini. Nah, ini ya, jadi tampilannya. Baiklah, hasil analisa dengan PLS tentang teknologi Acepta model ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada pengaruh antara X1 dengan Y1, X2 terhadap Y1, X1 tidak berpengaruh terhadap Y2, X2 berpengaruh terhadap Y2, dan Y1 tidak ada pengaruh terhadap Y2. Seperti itu hasil analisanya, dan saudara-saudara mahasiswa dapat mencoba untuk trial sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Demikian perkuliahan hari ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.